kita mendapatkan omset 1,8 miliar, di mana margin yang kita peroleh 800 juta atau setara dengan 80%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tak henti-henti bersyukur atas anugerah yang berlimpah dan kekayaan alam Indonesia ini. Nah, di mana salah satunya kita akan bahas tentang emas cair di Indonesia, atau kita bilangnya minyak nilam. Dan sebelum melanjutkan, kita simak dulu video berikut ini. Tahu nggak kesamaan merek parfum seperti Yves Saint Laurent, Dior, dan Chanel? Mereka pakai minyak nilam sebagai bahan aroma agar parfum tahan lama. Sebagian besar pasokan nilam dunia berasal dari Indonesia. Bayangkan Indonesia mampu menyumbang sampai 90% pasokan nilam dunia. Daerah penghasilnya tersebar luas, mulai dari Aceh, Sumatera, sampai Sulawesi. Sebagian besar produksi dikelola petani kecil yang menanam dan menyuling nilam secara lokal sehingga pasokan tersebar merata. Hasil minyak nilam rutin diekspor ke Amerika, Eropa, Asia, bahkan Afrika, dengan nilai industri global sekitar 119 juta dolar di tahun 2025. Sementara permintaan di pasar dalam negeri untuk parfum, skincare, dan essential oil juga terus naik. Artinya peluang pasar nilam terbuka lebar, baik ekspor maupun lokal. Sekarang tinggal bagaimana potensi ini dimanfaatkan. Sangat luar biasa sekali. Nah, kita lihat secara market size, ya, ini kebutuhan minyak nilam di dunia ini sekitar 1.500 sampai 2.500 ton per tahunnya. Dan dari jumlah itu, Indonesia menyumbang sekitar 85% sampai 95%. Luar biasa sekali. Artinya Indonesia menguasai pasar global di sektor minyak nilam ini ya. Dan dengan tren pertumbuhan ini 5% setiap tahunnya, cukup tinggi, yang dimana didominasi oleh sektor parfum, kosmetik, farmasi, dan juga aromaterapi ya. Dari potensi ini, apa yang harus kita lakukan? Kita berpikir ada 3 strategi yang kita rencanakan. Yang pertama di sektor trading, dimana kita beli barang dari pengepul karena kita belum punya barang sendiri. Kemudian kita jual ke industri dan eksportir di Indonesia. Nah, tentunya untuk memulai kita jalankan dulu di lokal ya. Kelebihannya apa? Nah, di lokal ini permintaan rutin hampir setiap minggu. Setiap minggu mempunyai permintaan dan kebutuhannya banyak. Satu industri aja, satu eksportir aja kadang satu minggu ini membutuhkan sampai 20 ton ya. Yang kita udah komunikasi. Kemudian prosesnya mudah, tidak perlu banyak sertifikasi. Hasil nyuling dari petani sudah langsung tinggal kirim gitu kan, tidak perlu ada dokumen dan lain-lain. Kemudian proses pembeli dan pembayaran cepat ya, tentunya dengan jarak yang dekat ini akan mempercepat proses transaksi dan juga pembayaran. Nah, dan yang paling penting terdapat beberapa supplier terpercaya. Nah, saat ini sudah ada beberapa supplier yang terpercaya. Dari pengalaman kita akan kerjasama dengan supplier yang mana ada barang, ada uang sekarang ya. Jadi setelah barangnya udah ready, ditimbang segala macam, baru kita pembayaran. Jadi insya Allah mengutamakan keamanan. Kemudian kelemahannya itu dari sini ada barang seringkali rebutan. Nah, karena permintaan cukup tinggi dan juga barang belum banyak ataupun belum stabil, makanya sering terjadi rebutan. Dan harga fluktuatif secara cepat, hampir satu minggu bisa 2 kali ya, itu harga bisa berubah gitu kan. Harga jual di lokal tentunya lebih murah jika dibandingkan kita ekspor langsung keluar. Dan beberapa buyer di lokal yang sudah kita hubungi dan minat untuk selalu dikirimin minyak nilam itu ada beberapa di antaranya. Nah, tentunya untuk jual beli kita harus menganalisa bagaimana harga dari sektor minyak nilam itu. Nah, ini harga minyak nilam 10 tahun terakhir dari 2016 ya sampai saat ini cenderung mengalami kenaikan luar biasa. Walaupun setiap tahunnya pasti ada koreksi gitu kan. Tapi secara overall ini selalu potensinya naik terus ya, positif, grafiknya positif, selalu mengalami kenaikan ya. Dan prediksi bagaimana sampai tahun-tahun berikutnya. Ini dari tahun 2016 430 sampai puncaknya di tahun 2024 2 juta lebih ya. Kemudian sekarang mengalami sedikit koreksi, dan bagaimana tahun-tahun berikutnya ini adalah dimungkinkan prediksinya adalah selalu positif, selalu ke atas naik terus gitu kan. Walaupun pastinya setiap tahunnya mungkin ada koreksi-koreksi ya sedikit, tapi cenderung akan selalu positif meningkat, didukung dengan permintaan pasokan global ini yang stabil, bahkan bukan hanya stabil tapi mengalami terus peningkatan ya. Di sektor hilir ini selalu mengalami peningkatan, di mana ada beberapa riset yang sudah menunjukkan bahwa pertumbuhan industri parfum global ini selalu mengalami peningkatan 5-7% ya di hilir ini untuk serapan minyak nilam. Begitu juga dengan industri kosmetik di global ini, beberapa riset menunjukkan 5-6% per tahun juga mengalami peningkatan. Nah, sementara kondisi di hulu ini mengalami penurunan, di mana petani untuk menanam nilam ini sekarang menurun, di mana beberapa faktor yang mempengaruhi adalah
di antaranya harga yang tidak stabil. Nah, petani cenderung selalu ya di beberapa komoditi tanam saat harga tinggi, tergiur ya dengan harga tinggi, kemudian saat semuanya menanam secara bersamaan, panen pun akan secara bersamaan ya. Yang terjadilah panen raya, stok melimpah, dan mereka menjualnya di harga yang cukup turun ya dibandingkan saat dia menanam. Itulah yang beberapa petani menyampaikan kapok katanya. Ekspektasinya tinggi saat menanam, namun realitanya ketika panen itu penurunan. Jadi tidak dipolak dengan baik ya penanamannya. Kemudian harga dikendalikan tengkulak ini masih di beberapa daerah, terutama di daerah pinggiran, ini masih ada tengkulak yang mengendalikan harga. Kemudian faktor berikutnya produktivitas rendah. Nah, yang kita temui di lapangan, khususnya di Sulawesi Barat ini, sering petani ini satu kali tanam, kemudian panennya dicabut, sehingga untuk berikutnya harus tanam lagi. Cost-nya tentunya lebih tinggi ya, dan harusnya kalau digunting itu tanaman bisa lebih kuat, akar sudah kuat sehingga daun akan lebih produktivitasnya lebih tinggi ya, dan hemat biaya. Kemudian eksploitasi tanah tanpa rotasi. Jadi tanam di satu lahan terus-terusan tanam nilam. Nah, tentunya unsur hara atau kesuburan di tanah di lahan tersebut akan berkurang ya. Harusnya melakukan rotasi. Ya, setelah tanam nilam, tanam komoditi lain dulu seperti jagung, kemudian nanti setelah jagung panen baru tanam nilam lagi gitu kan. Nah, dan yang paling dasar itu di sini di lapangan yang sering kita temui adalah tidak adanya tandon air ataupun kubangan air ya. Lahannya pada luas-luas, namun tidak ada sumber air. Biasanya sumber airnya jauh gitu kan. Nah, ini sebenarnya dasar sekali ya. Bagaimana kita membuat ya dari terpal ataupun yang galian itu untuk menyimpan air hujan, sehingga ketika tanaman masih rentan terjadi kemarau itu kita bisa selamatkan dengan disiram. Kalau di sini biasanya pasrah saja gitu kan, yang mati gitu kan. Berikutnya tergiur dengan komoditas lain. Nah, ini yang marak di sini di Sulawesi Barat ini, kebanyakan sekarang lahan nilam itu beralih menjadi menanam sawit ya, dimana motivasi mereka sawit ini tinggal tidur, kemudian uang datang sendiri gitu kan ya. Hanya sekali nanam di awal, kemudian berikutnya tinggal menikmati panen. Walaupun secara hitungan mungkin ya lebih rendah dibanding nilam, tapi menurut mereka itu lebih menarik ya, karena tidak perlu repot-repot keluar tenaga, apalagi petani-petani dengan memasuki usia pensiun. Nah, kalau dilihat dari perbandingan harga per bulannya, dan harga dari Januari sampai Desember dari setiap tahunnya 5 tahun terakhir ini, dari 2021, 2022, 2023 ini cenderung stabil ya. Kemudian 2024 ada lonjakan karena selain permintaan global meningkat drastis, juga pasokan di lokal ini semakin sedikit ya. Kita lihat di 2024 dari pertengahan sampai akhir tahun ini melonjak tajam, dan inilah yang membuat petani bergairah kembali untuk menanam gitu kan. Kemudian setelah semua menanam di tahun 2024 ini, akhirnya 2005 banjir lagi. Dan terbukti dari pertengahan sampai akhir tahun ini, bahkan dari awal tahun itu mengalami pemerosotan. Nah, dan dari pertengahan sampai akhir tahun ini menurun drastis, makanya banyak lagi yang kecewa dan banyak yang tidak menanam nilam kembali. Alhasil di tahun 2026 awal ini, bahkan sampai pertengahan ini selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi 2026 ini ya harga akan terus lanjut naik ya, karena 2025 harga turun, petani tidak melanjutkan penanaman. Nah, untuk melakukan perdagangan kita akan lakukan simulasi contoh yang pertama. Misalkan kita dengan anggaran 1 miliar, katakanlah di minggu kedua ini ada permintaan dari pembeli ya. Dari satu pembeli misalkan harganya itu 1 juta, berarti harga jual kita ke pembeli itu 1 juta. Kemudian kita cari ke lapangan, mengumpulkan barang, ditemukan harga rata-rata 950.000. Nah, karena tadi anggaran kita 1 miliar ini, alhasil dengan harga 950.000 belanja, kita mendapatkan barang sejumlah 1 ton 50 kilo. Kemudian kita usahakan 3 hari sudah dikirim. Dengan di tanggal 9 ini kita kirim, dan kita mendapatkan omset itu sekitar 1.050 juta. Nah, kenapa harus di 3 hari itu? Karena supaya ketika misalkan ini kita menjual ini di hari Kamis, ini ada kesempatan untuk pemeriksaan di hari Jumat dan pembayaran di hari Sabtu ya, karena biasanya liburnya cuma hari Minggu ya, untuk industri nilam ini. Nah, berikutnya
Misalkan minggu depannya ada permintaan lagi, pembukaan PO lagi, harganya menurun 900.000. Nah, harga di lapangan ikut turun juga 870.000. Dan dengan omset yang tadi kita dapatkan, anggaran kita untuk belanja sekarang meningkat di 1 miliar 50 juta, sehingga kuantiti yang akan didapatkan 1,2 ton. Nah, kita kirim lagi mendapatkan omset 1 miliar 80 juta. Minggu berikutnya, katakanlah pembayaran belum diterima ataupun barang belum mencukupi. Kalau bayar insya Allah pasti yang bayar satu tidak membutuhkan, ada bayar lain yang membutuhkan. Nah, katakanlah di minggu tersebut kita tidak mampu memenuhi, kemudian kita maju ke minggu keempat, tanggal 27, ada pembelian lagi, permintaan dari bayar dengan harga 1.050.000. Kita lihat di lapangan, karena tadi sudah minggu sebelumnya mengalami penurunan, biasanya tidak langsung signifikan naiknya ya kalau di lapangan. Nah, ini momen yang sangat berharga yang harus kita manfaatkan. Jadi kenaikan di lapangan baru sampai 940.000. Nah, kita belanja dengan omset yang kita dapatkan di minggu-minggu sebelumnya 1.080 juta, kita dapatkan barang 1,145 ton. Kita kirim, mendapatkan pembayaran di akhir Juli ini 1 miliar 200 juta lebih. Nah, adapun margin yang kita peroleh itu sekitar 200 juta lebih atau setara dengan 20% lah ya, 20%. Nah, itu simulasi yang pertama. Kita direct selling sesuai dengan permintaan dari pembeli ya. Kemudian ada simulasi kedua. Nah, katakanlah anggarannya masih sama 1 miliar. Contohnya di bulan Februari 2026. Ini contoh real harga di Februari 2026. Kita screenshot harga di 2026 dari salah satu bayar ini. Harga beli mereka 665.000 ya. Kemudian kita di lapangan mendapatkan harga di Februari minggu terakhir ini sekitar 650.000. Nah, kalau misalkan anggaran kita 1 miliar, berarti kita bisa membeli 1,5 ton, 1,5 ton. Kemudian kita tidak melakukan penjualan di Februari tersebut, kita tahan, kita tidak mengambil PO dari pembeli. Di Maret juga kita coba tahan, sampai April kita tahan, kita menemukan harga yang bagus. Nah, di akhir April ini pembeli yang sama mengeluarkan harga 1.200.000 untuk setiap kilonya. Nah, jadi kalau kita Februari tahan dan sampai April di tanggal 30 ini kita jual di harga 1.200.000 saja ya. Kita mendapatkan omset 1,8 miliar. Di mana margin yang kita peroleh 800 juta atau setara dengan 80%. Nah, ini menahan kurang lebih 2 sampai 3 bulan saja ya. Nah, ini kondisi-kondisi di mana harga saat merosot turun kita ambil peluang sebanyak-banyaknya. Tentunya dengan analisa ya. Kalau misalkan memang sedikit lagi harga diprediksi akan naik dari kondisi lapangan yang semakin sedikit pasokan, nah, tentu tahan jual maksudnya sampai harga mendapatkan harga yang lebih bagus. Nah, ini simulasi yang kedua. Di antara simulasi 1 dan 2 mana yang terbaik? Tentunya kita kombinasikan. Contoh simulasi kombinasi ini, contohnya kita mendapatkan harga beli di bawah 700. Ini mungkin untuk tahun berikutnya cukup jarang ya. Kita akan jual langsung sejumlah 35% dari barang yang kita miliki, kemudian simpan 65%. Jika harganya 700 sampai 900.000, kita jual langsung sejumlah 70% dan kita simpan 30%. Dan berikutnya 900 sampai 1.100.000, kita akan jual langsung 85% dan simpan 15%. Kalau misalkan harga di atas 1.100.000, kita akan jual langsung secara 100% ya, untuk menghindari risiko. Nah, berapa target jual yang harga yang barang yang disimpan? Nah, targetnya ini yang pertama ada 70% kenaikan ataupun penambahan nilai dari barang yang kita simpan, itu baru kita jual. Kemudian 700 sampai 900.000 harga yang kita beli 40% kenaikan harga kita jual. Contohnya misalkan kita beli di harga 800.000 ya. Ya, kalau misalkan kenaikan harganya udah 40% sekitar 1.100.000 sampai 1.150.000, sudah 40% kenaikan harganya. Nah, kita barang yang disimpan tadi kita akan jual. Dan berikutnya untuk harga 900 atau 1 juta sampai 1.100.000 itu ketika penambahan nilainya sudah mencapai 20% baru kita jual barang yang tadi disimpan. Selain trading, kita analisa dari segi budidaya.
setiap tahun. Kebutuhan minyak nilam sekitar 500 hektar lahan baru untuk nilam secara rutin. Nah, anggaplah pola penanamannya itu bisa menghasilkan 1 ton setiap 1 bulan. Ya, sangat luar biasa. Dan dengan kondisi ini, sehingga dengan modal yang minimal mendapatkan hasil yang maksimal ya. Tahun ketiga kita mempunyai 100 mitra petani dan kita bisa ekspor pertama ke India atau ke negara lainnya. Nah, dan yang terakhir ini ada kita rencanakan ini hilirisasi. Pertanyaan penting nih, gimana ceritanya lu jualan parfum ratusan miliar sampai dapat award mah bayar pajak apa? Paling signifikan. Gila, gua nggak bayang. Apabila ada yang mau didiskusikan atau tertarik untuk bekerja sama, entah itu punya modal ataupun punya lahan, bahkan ataupun punya minyak dan lain-lainnya, apapun itu yang bisa dikerjasamakan, silahkan kontak nomor berikut atau datang langsung ke kantor kami di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.